puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Robi yang mana atas kehendaknya pada saat ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat dinas pemetaan program sekolah yang berdampak positif kepada murid. Soal ini saya akan menyampaikan aset-aset dalam sebuah komunitas. Saya Indah Purwadiningsih dari SMP Negeri 1 Kalibumi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Kemudian yang pertama tadi aset manusia. Oke, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Manusia sosial, politik, kemudian agama dan budaya. Kemudian saya akan melanjutkan aset yang kelima, 6, 7. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, Bapak Ibu akan saya atur mindfulness, ya. Jadi mindfulness ini saya sekalian hari ini kita mindfulness, nanti juga bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, baik untuk panjenengan sendiri, anak-anak juga bisa Bapak Ibu bawa ke kelas untuk memfokuskan siswa. Jadi di sini teknik yang akan saya pakai adalah teknik stop, ya. Ini akronim dari S, stop, berhenti sejenak. Kemudian T-nya apa itu Bu Puji pembacanya? Tarik nafas. Kemudian O-nya itu amati. Kemudian T-nya apa itu Bu Puji? Lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak semua yang saya sayangi, mari kita lakukan mindfulness dengan teknik stop, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan untuk dirinya sendiri, anak-anak juga bisa juga panjenengan terapkan untuk siswa kelas. Silakan Bapak Ibu ambil sikap yang paling santai, paling rileks, gitu ya. Silakan panjenengan kecuali untuk Pak Beliau, ya, tidak berhenti. Semuanya berhenti dari aktivitas. Panjenengan ambil sikap yang paling rileks dari kepala, tangan, semuanya sampai jari-jari semuanya digunakan. Kemudian kita melangkah yang kedua, T. Silakan tarik nafas melalui hidung, lepaskan melalui mulut. Tarik lagi melalui hidung, tahan, lepaskan melalui mulut. Tarik lagi melalui hidung, lepaskan melalui mulut. Kemudian silakan tanpa aba-aba dari saya, panjenengan tarik nafas, lepaskan, kemudian panjenengan amati apa yang terjadi pada tubuh panjenengan. Silakan setengah menit. Yuk, silakan 30 menit. Tidak saya bisa dilakukan Bapak Ibu ketika sibuk Bapak Ibu. Jadi ketika sibuk kita menggunakan teknik stop untuk mindfulness atau kesadaran penuh. Pak Maranto misalnya sehari-hari di laptop sekali waktu seperti itu. Jadi kita relaxkan tubuh kita semuanya, kemudian tarik nafas, kita benar-benar fokus begitu ya. Setelah itu kita lanjutkan lagi pekerjaan. Gitu. Cepat ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk aset selanjutnya. Yang kelima
pada saat berbicara tentang membangun sekolah kita atau memajukan sekolah kita hendaknya berbasis kekuatan yang ada pada sekolah kita. Jadi kita tidak selalu berpikiran positif bahwa sekolah kita itu pasti bisa dengan aset-aset yang ada gitu. Sehingga tidak selalu arep-napa orang-orang didik, tapi kita selalu optimis bahwa kita akan bisa melakukan semua dengan aset yang ada. Nah, di sini untuk bangunan itu yang paling utama adalah kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan ataupun pelatihan. Jadi nanti pada saat diskusi kita identifikasi bangunan di SMP 1 Kalibening ini yang sudah ada tapi belum maksimal penggunaannya. Nah, nanti ke depan kita tindak lanjuti dengan program yang menggunakan bangunan tersebut untuk kemanfaatan sekolah kita, sehingga kita berdayakan, tidak ubah. Meskipun ini di bawah tangga ini kan ada bangunan kecil, itu bisa kita bersihkan, mungkin kita modernisasi jika ada dananya. Nah, kemudian kita gunakan untuk misalnya seperti yang sekarang saya rasakan itu kan alat peraga matematika belum ada tempat untuk menyimpan, dan nanti bisa disimpan di situ, sehingga lokasi itu nanti maksudnya ada keambah gitu, tidak dingin gitu ya, ada yang ke sana mengambil alat peraga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, visi yang kedua adalah berupa infrastruktur itu terkait dengan sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Jadi infrastruktur baik yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, misalnya ada jalan di depan, itu kan merupakan aset yang kita punyai ya. Kemudian alat transportasi juga kita mudah ya. Jadi pada saat kita akan ke pasar juga dekat. Kebetulan kita infrastruktur kita itu SMP 1 Kalibening itu terletak di tempat yang strategis ya, dekat dengan pasar, dekat dengan kantor-kantor, kemudian kita juga dekat dengan sawah gitu, dekat dengan sungai juga. Nah, kemudian itu infrastruktur ya, bisa nanti juga diidentifikasi infrastruktur apa yang dekat dengan sekolah kita tapi belum kita berdayakan gitu. Itu kan gratis gitu ya, kita tolong. Itu kan gratis tapi bisa kita manfaatkan, kita berdayakan untuk kemajuan sekolah kita. Ya, itu infrastruktur. Jadi nanti diidentifikasi saja beberapa yang belum, ya mungkin beberapa, tidak usah banyak-banyak, yang penting itu diidentifikasi, kemudian dibuat program dan dilaksanakan gitu. Kemudian aset yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Lingkungannya ada sungai, bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Kemudian pada saat Idul Kurban biasa kita gunakan untuk mencuci waduk, jeroan. Itu kalau seandainya kita tidak dekat dengan sungai kan repot ya. Itu juga aset. Itu contohnya. Sawah juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Misalnya matematika, anak-anak bisa menghitung luas sawah. Kemudian untuk pelajaran yang lain, prakarya atau yang lain bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, ini lingkungan itu terdiri dari bumi, udara yang bersih, karena kita kebetulan di daerah pegunungan, udaranya masih bersih sehingga lebih nyaman untuk anak-anak dalam belajar. Lalu kita ada taman, kita ada taman di sana ya, anak-anak bisa bermain di sana. Kemudian tumbuhan, hewan dan sebagainya, ini lingkungan. Kemudian lingkungan yang lain berupa tanah untuk berkebun. Nah, ini seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Taufik sebelum gornya dibangun ya Pak. Kita kan pernah punya obsesi mau bercocok tanam di situ ya, mau cari butuh
ditanduri pisang tapi nggak jadi ya. Nah sebagai contoh, kemarin pada saat saya wawancara dengan kepala sekolah, salah satu kepala sekolah yang saya wawancarai itu kepala SMP 1 Pandanarum, yaitu Pak Supriyadi. Nah di sana ternyata SMP 1 Pandanarum itu punya kebun apa Pak itu yang gagang sapu, ancoeng. Jadi di sana itu punya kebun ancoeng yang sekarang akan diberdayakan sebagai bahan baku garan sapu. Nanti yang membuat itu anak-anak. Jadi di sana akan ada wirausaha sapu. Ya sapu itu ya sapu lantai begitu ya. Bahan dasarnya berarti membelinya dari SMP 1 Pandanarum karena punya kebun. Dan nanti anak-anak yang membuat sapunya kemudian nanti dijual bisa melalui koperasi sekolah ataupun dititipkan di toko-toko begitu. Jadi itu bentuk pemberdayaan kebun di SMP 1 Pandanarum yang menghasilkan sapu dan sekarang sudah menghasilkan sapu. Dan itu akan launching bulan Februari kalau nggak salah ya. Atau mungkin sudah mulai ya Pak Taufik mulai itu. Nah itu salah satu pemanfaatan kebun dan mungkin kita juga bisa meniru ya seandainya nanti kita jadi membeli tanah di sebelah bisa atau tanah yang hanya kecil begitu seperti di SMP 2 kali bening. Saya juga wawancara ke sana SMP 2 kali bening juga di mereka di SMP 2 kali bening itu memanfaatkan lahan kecil di depan kelas itu antara kelas dan kelas itu ada peripisan kemudian dibuat kolam ikan gitu. Jadi di situ ada ikannya karena kelebihan air itu ditampung di situ. Kemudian juga ada kelebihan lahan sedikit ditanami kobis. Jadi kalau ada kobis yang kurang bagus nanti digunakan untuk menangani ilang. Tapi pada saat kobisnya sedang mahal nanti dijual bisa untuk kesejahteraan sekolah gitu. Salah satu contoh. Nah ini sudah danau atau mana sudah deh. Kemudian hasil dari pohon seperti tadi sudah deh. Contohnya di SMP 1 Pandanarum. Kemudian material bangunan yang bisa digunakan kembali ini sudah dilakukan Pak Taufik ya. Contohnya ada papan tulis yang rusak digunakan untuk menyiapkan ruang gudang olahraga. Ini sudah ada. Nanti mungkin diidentifikasi lagi Pak Taufik bekas-bekas yang lain yang masih bisa kita berdayakan. Ini lingkungan ya. Aset yang ke-6. Selanjutnya aset yang ke-7 yaitu finansial. Finansial ini dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Kalau kita yang dari pusat itu ada dana pos dan dana rutin, itu finansial yang memang betul-betul berupa uang dikucurkan dari pemerintah untuk kita gunakan, kita berdayakan untuk memajukan sekolah kita. Tapi dengan itu saja kita tidak cukup, maka kita harus menggali finansial yang lain. Contohnya tadi kita gerakkan wirausaha di SMP 1 Kali Bening agar kita mendapatkan finansial bisa kita gunakan untuk kebermanfaatan bersama di SMP 1 Kali Bening dan mestinya dana tersebut non SPJ jadi bisa kita gunakan, kita pertanggungjawabkan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya, finansial yang selanjutnya, tabungan, hutan, investasi, pengurangan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Ini yang sudah kita rasakan itu berarti kita menggunakan pendapatan finansial dari alumni. Tadi ada modal sosial, di antaranya adalah ikatan alumni. Nah, ikatan alumni itu bisa kita bersinergi dengan alumni, maka kita akan mendapatkan finansial. Contohnya masjid ya, beberapa ada yang dari alumni begitu ya, ada sumbangsi dari alumni sehingga kita lancar begitu ya pembangunan masjidnya itu diantaranya. Nah kemudian finansial tidak hanya berupa dana, tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga ini bagaimana menanam dan menjual sertifikat misalnya seperti tadi di SMP 2 Kali Bening. Kemudian bagaimana menghasilkan
dijual. Tidak harus saku, kita bisa juga menggunakan perca. Kemudian anak-anak kita ajak untuk berlatih membuat keset misalnya. Atau Bapak Ibu guru prakarya bisa itu, ya Bu Arya sama Pak Andri bisa nanti prakarya itu ini kalau sekarang ini sudah produktif ya, karena anak-anak bisa membuat makanan ya, bisa membuat makanan dan besok lagi bisa membuat barang-barang yang bisa dijual gitu. Kemudian ya ini yang ketiga sama kayak bagaimana menjalankan usaha kecil. Kemudian nomor 4 bagaimana memperbaiki cara itu sudah. Kemudian ini bagaimana melakukan pembukuan. Ini anak-anak juga perlu dilatih. Mungkin kalau di IPS sudah Bu Fitri sama Bu Kurniati sudah dilatih untuk pembukuan mungkin hanya sederhana gitu ya. Nah ini asal-asal yang harus kita berdayakan sehingga akan maksimal manfaatnya demi kemajuan sekolah kita. Sampai di sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu atau anak-anak, silakan. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, kita lanjutkan dengan apa Bu tadi? Ya. Ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hore, harus kami dari tim Hore ya, akan membacakan hasil diskusi yaitu modal masuk manusia. Kami temukan ada 8 modal manusia. Yang pertama guru, murid, komite sekolah, tenaga administrasi, wali murid, alumni, tokoh masyarakat dan aparat. Itu modal manusia. Kemudian yang modal agama dan budaya, ada para iwak, ini modal budaya, rebana, kentongan, peringatan hari besar agama, itu adalah modal agama. Kemudian ada para iwak, peringatan HUT RI, bleduk, apa? Bleduk ya.
Belendung ini adalah modal budaya. Oh tadi kemudian ada ebek. Ebek apa ebek ya? Kuda lumping, kuda kepang. Ya, embek. Kemudian yang modal agama tadi juga ada SAS, silaturahmi anak soleh, dan HSN, Hari Santri Nasional. Ya, itu yang sudah kami diskusikan dengan kontok-kontokan tadi. Hasilnya itu, oke. Saya akan melanjutkan tadi dari Bu Aryani. Ada 6. Yang pertama peringatan Maulid Nabi, yang kedua peringatan Isra Mi'raj, yang ketiga lomba HUT RI, yang keempat Rebana, yang kelima Sholawatan, dan yang terakhir Impi. Terima kasih. Menurut saya kalau politik sama sosial sih dua hal yang itu ya disamakan, saling berkaitan. Ada contoh kalau modal politik mungkin kerjasama, kalau sekolah ya kerjasama dengan organisasi PGRI untuk MOU kegiatan ekstra yang rencananya akan kita laksanakan. Itu menurut saya itu politik. Kemudian kerjasama dengan komunitas tadi berkaitan keagamaan, mungkin kegiatan keagamaan, kerjasama dengan komunitas organisasi keagamaan di lingkungan sekitar, mungkin remaja masjid dan sebagainya. Kemudian di sini modal sosial ada kegiatan Dharma Wanita, kemudian apa ini? Komite sekolah, kemudian untuk pembinaan tata tertib lalu lintas dan sebagainya, yaitu dengan polsek, kemudian puskesmas, yaitu sosialisasi biasa reproduksi pada remaja, kemudian dengan KUA sosialisasi pernikahan dini. Itu kalau biasanya dengan puskesmas ya, kalau pernikahan mungkin lain waktu bisa dengan KUA. Kemudian yang terakhir mungkin dengan Koramil, biasa kita bekerja sama berkaitan dengan mungkin keterampilan PBB dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu modal lingkungan. Sosial dan politik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Untuk selanjutnya modal fisik, lingkungan, dan finansial, kayaknya banyak ini. Ya, silakan maju semua, nggak apa-apa sini. Ya, terus nanti dari siswa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah diskusi dengan Bu Nani, 95% idenya Bu Nani, 5% idenya saya. Yang pertama, dari modal fisik, kami menginginkan musola lama yang di sebelah itu dirombak, digunakan sebagai koperasi sekolah. Jadi koperasi tidak hanya menyediakan jajan dan uang tulis, tapi bisa digunakan untuk fotokopi juga. Jadi ada mesin fotokopi di sana. Nanti ruangannya itu koperasinya menghadap ke jalan, gitu. Jadi menghadap ke jalan. Nanti kalau warga sekolah lewatnya sini, nanti kalau dari warga sekitar misalkan mau fotokopi kembali kan terlalu jauh ya, dan nanti bisa dari depan begitu. Terus kemudian ruangan kecil yang sebelah tangga yang digunakan di sana kan sementara untuk barang-barang pramuka, nanti bisa dipindah di gudang sana digunakan untuk sanggar pramuka. Jadi administrasi pramukanya biar lengkap, karena tahun ini alhamdulillah kita sudah mulai teradministrasi untuk pramukanya. Jadi untuk lomba kegiatan apapun nanti kita sudah siap secara administrasi. Kemudian
gudang paling utara di sana bisa digunakan untuk ekstra menjahit. Seperti yang tadi Bu Eka sampaikan, anak-anak bisa latihan menjahit, membuat esek dari kain perca atau cempal itu dari kain perca yang saya lihat di pasar itu dijual kadang-kadang 5.000 sampai 7.000. Kalau anak-anak buat kan bisa kita kita bisa jadi pendapatan lah gitu. Kemudian tadi ini yang paling penting kata Bu Nani sangat membutuhkan ruangan untuk dapur sekolah, agar rapi dan nyaman gitu. Jadi kalau sementara dapurnya di sana kan kata Bu Nani mau masuk saja merinding begitu. Jadi itu dari Bu Nani. Terus kemudian ini titipan dari Ibu. Kalau dapur sih sama nih. Ini dari modal finansial. Ini dari titipannya Bu Siti. Modal finansial ada dana bos, dana rutin, koperasi sekolah nyambung yang tadi, kantin kejujuran, kemudian dana aspirasi, kemudian retribusi bakul jajan serta pedagang lain kan. Dulu saya ingat juga kalau pedagang kan yang masuk ke sekolah ada retribusinya dan mungkin itu bisa dilanjutkan kembali setelah terputus kemarin karena corona kan memang tidak boleh jualan malam. Kemudian infak setiap Jumat, terus hasil atau keuntungan kebun sekolah, misalnya penjualan bunga, sayur, buah, kayu dan lain-lain gitu. Terus kemudian hasil penjualan sampah atau barang, botol minum bekas dan lain-lain. Kemudian ada infak komputer, terus hibah dari alumni atau pihak lain, dan yang terakhir wakaf seperti Al-Quran, tanah dan lain-lain juga. Ya, dari sini Mbak Nabi atau Mbak Fiza. Jadi saya akan merepresentasikan tentang modal lingkungan, yaitu kebun untuk menanam beberapa tanaman seperti sayur atau buah-buahan, dan mungkin menggunakan sawah yang ada di sekitar sekolah untuk anak-anak mendukung luas sawah. Merepresentasikan modal fisik, pertama memanfaatkan papan tulis yang rusak untuk setiap pintu gudang. Yang kedua, memanfaatkan ruang kecil di bawah tangga misalnya untuk menanam peralatan. Yang ketiga, memanfaatkan papan tulis untuk membuat madu. Terima kasih ya, idenya juga cemerlang. Ternyata sesuatu yang belum pernah kita lakukan dan ternyata hari ini bisa kita buka sebagai rintisan ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya seperti dulu pada saat saya menyampaikan budaya positif, itu Bu Ren mengusulkan diadakan suatu kegiatan. Nah, saya nyautnya sambung rasa. Nah, mungkin ini ya salah satu bentuk sambung rasa yang terkait dengan aset sekolah. Mungkin besok lagi ada program dari calon guru nanti bisa kita terapkan di sekolah. Salah satunya adalah ngopi bareng, ngobrol perihal instansi. Nanti kita ngobrol beberapa hal yang terkait dengan instansi kita. Siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari wali murid sudah berdiskusi tentang modal finansial yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu kita bisa bekerja sama dengan koperasi, baik koperasi guru atau koperasi KPRI, kerjasama dengan dewan aspirasi, kerjasama dengan pihak bank, juga kita bisa menggunakan dana bos, dana rutin, infak wali murid, kerjasama dengan rekanan, kerjasama dengan kantin sekolah, kerjasama dengan kewirausahaan di sekitar lingkungan sekolah,
Juga ada bantuan subsidi upah atau BSU, ada Basnas, KONI, dan BPJS Ketenaga Kerjaan. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat terlaksana. Tidak menyampaikan aspirasi. Kemudian saya mohon dari Pak Sugeng, Ketua Komite untuk Pidato maaf. sesuatu. Meskipun sudah memberikan banyak. Cukup Bang ya. Kami dari komite menindaklanjuti apa-apa yang tadi sudah diusulkan. Contoh dari Mbak Nenden tadi, dari Ibu Hajah Nani melalui Mbak Nenden mengusulkan agar musola yang sebelah untuk segera dirubah menjadi operasi. Ya. Itu sebenarnya sudah menjadi bahan pembahasan kami antara komite dengan pihak sekolah. Artinya itu memang segera untuk dieksekusi untuk penggunaannya bukan penggunaan musola. Di situ nanti ada diparo itu untuk menjadi dapur sekolah, dan yang di sini sebelah adalah untuk perluasan area operasi sekolah. Itu nunggu timing dari infrastruktur yang lain yang urgent itu. Terkait untuk komite, komite adalah mitra dari sekolah. Intinya kami melaksanakan apa-apa yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Itu kami hanya menjembatani antara pihak sekolah dengan wali siswa. Jadi apapun bentuk kegiatan yang didanai oleh sumbangan dari wali siswa yang aktif ataupun dari alumni, kami hanya sebagai pengelola. Jadi kami mohon untuk saran ataupun masukan dari Bapak dan Ibu guru yang ada di SMP 1 Kalimantan ini terkait dengan pembangunan yang sedang kami laksanakan, agar nantinya pembangunan infrastruktur tersebut bermanfaat. Intinya seperti itu. Insya Allah di 2023 mudah-mudahan dari sekolah kami ini bisa menghasilkan hasil, salah satunya adalah dari kebun sayur. Insya Allah lahan di sebelah sini kalau sudah menjadi impian dari SMP ini, insya Allah di 2023 bisa kita miliki. Nah, sebelum kita membangun gedung yang di lahan tersebut, kita gunakan, kita manfaatkan untuk bertani bersayur, monggo silakan. Yang penting untuk menghasilkan hasil di sekolah ini. Terima kasih pada Pak Sugeng selaku Ketua Komite SMP Negeri 1 Kalimantan atas saran dan usulannya atau masukan untuk sekolah ini, yang mana sebetulnya Pak Sugeng sudah memberikan banyak untuk sekolah ini, tapi hari ini memang jadi terbuka Pak Sugeng ini. Ya memang tugas kami memang menggerakkan. Jadi memang seperti ini, dan mudah-mudahan ini tidak hanya untuk memenuhi tugas guru penggerak Bapak Ibu, tapi ini mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan kegiatan seperti ini rutin, ya. Mbok sebulan semisal 3 bulan sekali, 1 semester sekali, tapi kita memang harus rutin seperti ini. Kemudian tadi saya mereview dari yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng, semoga tanah di samping sini segera bisa kita miliki, sehingga keinginan dari anak-anak dan Bapak Ibu guru serta wali murid agar kita bisa atau punya kebun di sekolah
ditindaklanjuti Pak Sugeng tadi selaku komite. Kemudian sawah untuk media pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa memanfaatkan kalau pas materi atau tema yang kita sampaikan ke siswa pas gitu ya, bisa kita sekali waktu kita ke sawah, kemudian kita menggunakan sawah tersebut sebagai media pembelajaran. Contohnya kita saya dengan Bu Dona yang matematika, Bu Aris, bisa nanti anak-anak bisa dikondisikan untuk menghitung luas, bisa. Kemudian berapa tanaman yang bisa ditanam di situ ya, terkait dengan sawah nanti bisa ya Mbak ya. Jadi kita akan belajar di luar kelas. Kemudian memanfaatkan papan tulis yang rusak untuk sket, sudah ya. Kemudian ruang kecil di bawah tangga. Kemudian dari siswa tadi mengusulkan papan tulis digunakan untuk mading. Ya kita nanti bisa ditindaklanjuti Satgas terkait dengan papan tulisnya. Nanti ada papan tulis di dalam kelas untuk mading kelas. Nanti mungkin untuk koordinator Satgas segera ditindaklanjuti ya, karena itu untuk ajang kreativitas siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi mungkin sekolah sebesar ini kalau misalnya ada 5 mading begitu kan bisa nyebar ya. Kemudian nanti koordinasi dengan SKL agar anak-anak nanti yang mengkondisikan untuk sirkulasi itunya, kontennya. Kemudian ini dari wali murid tadi menyampaikan kerjasama dengan koperasi, kerjasama dengan dewan, kerjasama dengan bank, kerjasama dengan dana bos, kerjasama dengan infak wali murid, kemudian kerjasama dengan rekanan, kerjasama dengan kantin, kerjasama dengan kewirausahaan di lingkungan sekolah, kemudian BSU tadi apa? Bantuan subsidi upah, kemudian kerjasama dengan Basnas, kerjasama dengan KONI, dan kerjasama dengan BPJS terkait dengan ketenaga kerjaan. Terima kasih atas masukannya, sarannya, yang mana ini merupakan kekuatan positif kita Bapak Ibu, sehingga modal yang berupa manusia ini yang berkumpul di ruangan ini bisa membuat saran yang sebanyak ini yang kalau direalisasikan saya kira tidak membutuhkan dana yang besar. Kita bisa menggunakan apa yang sudah ada pada sekolah kita, ibaratnya tanpa biaya pun pasti sebagian besar sudah bisa kita laksanakan, asal ada kemauan, komunikasi dan koordinasi dari segala unsur yang ada di sekolah kita. Yang penting itu adalah apa? Koordinasi dan komunikasi yang sehat. Kemudian memang budaya positif ya, yang paling penting itu. Ya. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu atau mau disampaikan lagi? Cekap ya, saya kira ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul merupakan awal dari langkah kita untuk memajukan SMP 1 Kali Bening ini, di mana di SMP 1 Kali Bening ini karena bergelut dengan siswa, maka insya Allah apa yang dilakukan kita di sekolah ini merupakan amal jariah, karena akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.